PSIT Indonesia, Empowering Islamic Schools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Azuria Azmaris Haki, siswi dari SMA IT Al-Nusa Bangil. Insyaallah dengan adanya kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan sedikit menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting dalam buku Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji dan diterjemahkan oleh Abdurrahman Azam. Menurut saya buku ini sangat bagus sekaligus simple, karena bahasa-bahasa yang terdapat dalam buku ini mudah dimengerti, mudah dipahami bagi para pembaca. Buku ini juga bisa menjadikan motivasi, khususnya para penuntut ilmu. Karena dalam buku ini juga membahas tentang persoalan adab yang bisa mengantarkan kita atau kunci meraih keberkahan suatu ilmu. Bisa dilihat dari cover depannya tertulis bahwasannya pentingnya adab sebelum ilmu. Jadi seseorang yang sudah memiliki adab, insya Allah ilmu itu akan menjadi berkah untuk kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak memiliki adab, kita hanya memiliki ilmu, ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk kita. Saya sangat setuju dengan Imam Az-Zarnuji bahwasannya studi akhlak itu wajib dipelajari bagi penuntut ilmu. Ya teman-teman semuanya, fenomenanya banyak sekali di luar sana orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Para pejabat-pejabat yang menginginkan kedudukan yang tinggi, para pemimpin-pemimpin yang menginginkan kedudukan yang tinggi. Tapi dengan kedudukan itu bukan malah mendekatkan mereka kepada Allah, tapi malah sebaliknya menjauhkan dirinya kepada Allah dan mendekati kemaksiatan. Dan mirisnya lagi, moral mereka lebih rendah daripada seseorang yang hanya pendidikannya itu hanya sampai SD. Ikhwati fillah, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki niat. Niat yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu? Yaitu niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Tapi sebaliknya, jika kita niatnya hanya untuk duniawi, jadi jangan salahkan kalau dia hanya mendapatkan duniawi, mereka tidak bisa merasakan yang namanya keberkahan suatu ilmu tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung pada niatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu harus bisa memilih ilmu. Memilih ilmu yang seperti apa? Kita harus memilih ilmu yang kita butuhkan sekarang, yaitu ilmu agama. Ilmu agama itu seperti dibandingkan dengan ilmu sholat, ilmu puasa. Jadi kita harus memperdalamkan ilmu tersebut. Jika kita sudah memiliki ilmu-ilmu tentang agama, barulah kita bisa menjalankan ilmu-ilmu yang digunakan untuk masa depan. Memilih teman itu juga sangat penting ya. Teman itu bisa menjadi pengaruh besar untuk kita. Carilah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Teman yang mengajarkan kita kebaikan. Teman-teman yang memiliki semangat belajar yang bisa menjadikan motivasi bagi kita. Carilah teman yang hanya untuk di dunia dan untuk di akhirat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan ilmu itu salah satu yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu.
Adapun perwujudan dari memuliakan ilmu tersebut adalah memuliakan guru. Kenapa kita harus memuliakan guru? Karena guru diibaratkan sebagai perantara antara kita dan ilmu. Jika kita menghormati guru, jika kita memuliakan guru tersebut, guru itu ridho kepada kita, insya Allah ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, materi-materi yang beliau sampaikan, itu akan menjadi berkah kepada kita dan bermanfaat bagi kita. Adapun perwujudan dari memuliakan ilmu tersebut adalah memuliakan kitab. Ada salah satu kisah dalam buku Ta'limul Muta'alim, ada salah satu syekh yang bernama Syekh Imam Syamsuddin. Beliau berwudu sebanyak 17 kali hanya karena ingin menjaga kesuciannya saat membaca kitab. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya imam ini sangat memuliakan kitab gitu. Jadi bisa kita ambil contoh, memuliakan kitab itu juga sangat penting. Ikhwatifillah, seorang menuntut ilmu itu harus bisa memperhatikan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Jika kita tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, yang di awalnya kita bersemangat, yang di awalnya kita berenergi, tapi di akhir-akhirnya nanti kita akan merasa lelah sendiri, kita akan merasakan loyo sendiri, malas jadinya. Jadi pentingnya kita dalam memperhatikan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Dari buku ini terdapat kutipan bahwasannya menghafal 2 huruf kata lebih baik daripada mendengarkan 2 karung dari buku tanpa menghafalnya. Dan memahami 2 huruf kata lebih baik daripada menghafal 2 karung dari buku. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya seorang penuntut ilmu itu tidak dilihat dari banyaknya ilmu yang dia peroleh, tapi dari segi pemahamannya, segi pemahaman dari ilmu tersebut. Jadi perlu diingatkan bahwasannya seorang penuntut ilmu itu tidak dilihat dari banyaknya ilmu yang dia peroleh, tapi pemahamannya terhadap ilmu tersebut, itulah yang sangat penting. Ikhwatifillah, teman-teman yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar itu harus memiliki sifat-sifat yang diantara lainnya adalah sifat-sifat yang giat, rajin, semangat, dan warok. Jika seorang penuntut ilmu itu tidak memiliki sifat-sifat itu, jadi jangan salah saat mereka memulai untuk menuntut ilmu, ilmu itu tidak akan bisa langsung masuk kepada dirinya. Dan yang terakhir adalah warok. Warok bagi penuntut ilmu adalah dia tidak boleh makan hingga kenyang. Yang dimaksud adalah jika kita makan sampai kenyang, itu akan menimbulkan kemalasan, cepat tidur. Jadi hilangkan sifat-sifat seperti itu. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki sifat yang giat, rajin, semangat, dan warok. Ikhwatifillah, ketahuilah bahwasannya musuhnya ilmu adalah kesombongan. Jadi, kalau dengan ilmu itu membuat kita sombong, maka pertanyakan lagi di awal, niat kita menuntut ilmu itu seperti apa? Pepatah pernah mengatakan bahwasannya padi semakin berisi, ia akan semakin menunduk. Begitu juga dengan penuntut ilmu. Semakin banyak ilmu yang ia dapatkan, semakin banyak ilmu yang ia pahami, ia akan semakin menjadi tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Kekurangan datangnya pada diri saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.